wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dan banggakan ibu-ibu peserta PKH dari Kampung Ujung Lami yang telah berhadir tepat pada waktunya. Ibu-ibu semua, salah satu upaya pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat penerima bantuan. Akan tetapi kenyataan di lapangan, ada sebahagian penerima bantuan, apakah itu bansos PKH, bansos BPNT, maupun bansos-bansos yang lainnya, tidak menggunakan bansos tersebut pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita mempelajari modul sisi 6 agar ibu-ibu semua, baik penerima bantuan PKH, penerima BPNT atau bansos-bansos yang lainnya, nantinya bisa mengetahui, bisa memanfaatkan semua bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di dalam modul 6 ini kita akan mempelajari 3 poin penting. Yang pertama, poin pertama nantinya adalah mengidentifikasi jenis-jenis bantuan. Yang kedua, mengidentifikasi bahan makanan yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengolah makanan-makanan tersebut menjadi makanan yang seimbang. Jadi, pertama kita memulai mengidentifikasi jenis-jenis bantuan. Pertama, apa itu bantuan sosial? Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau berupa barang yang diberikan oleh pemerintah baik kepada individu, kepada keluarga, kepada kelompok, atau kepada masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Itu adalah pengertian daripada bantuan sosial. Yang kedua, apa saja jenis bantuan sosial yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah bansos PKH. Bansos PKH adalah bansos program keluarga harapan yang di dalam bansos itu diberikan uang dengan jumlah-jumlah tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, ada bansos BPNT, bantuan pangan non-tunai yang bisa diakses melalui e-warung yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bantuan sosial selanjutnya adalah BST. BST ini diberikan oleh pemerintah lewat melalui kantor pos karena adanya pandemi yang sedang melanda negeri kita. Selanjutnya ada bansos BLT, bantuan langsung tunai, juga diberikan karena adanya pandemi, tetapi bedanya BLT ini menggunakan anggaran dari pemerintah desa. Selanjutnya ada beras PPKN, ini mungkin hanya diberikan beberapa kali yang telah lewat. Kemudian selanjutnya ada bantuan kit, kartu Indonesia Pintar, dan bansos-bansos yang lainnya. Kemudian, apa manfaat daripada bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah? Manfaatnya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi KPM, sehingga anak KPM tumbuh dengan baik, cerdas, dan terpenting adalah terbebas dari stunting. Jadi kebutuhan dasar itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan makanan. Selanjutnya, poin yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kandungan gizi pada makanan itu ada 3.
Yang pertama adalah kandungan karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi untuk menambah tenaga dan berfungsi untuk menambah daya pikir. Kandungan kedua adalah protein. Protein ini berfungsi membangun sel yang ada di dalam tubuh kita, dan yang kedua adalah memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Sedangkan gizi pada jenis makanan yang ketiga ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini fungsinya membantu proses kerja di dalam tubuh kita, dan yang kedua berfungsi untuk menangkal atau mencegah penyakit-penyakit yang akan menyerang kita. Selanjutnya, bahan pangan yang ada di sekitar kita. Pertama, bahan pangan dari pertanian. Dari pertanian itu memang sangat banyak di sekitar kita, Bu. Ada padi, ada jagung, ada kedelai, ada sagu, umbi-umbian dan sebagainya. Dan pada jenis yang saya sebutkan tadi termasuk dalam karbohidrat. Yang kedua, bahan pangan di sekitar kita berasal dari peternakan dan pertanian. Peternakan dan perikanan maksud saya. Jadi peternakan itu bisa jadi kerbau, sapi, kambing, ayam. Kalau perikanan itu ada ikan lele, sangkuriang, ada ikan gabus dan ikan-ikan lain sebagainya. Kemudian gizi yang ketiga adalah bidang dari perkebunan. Nah, dari perkebunan ini memang sering kita tanam, misalnya kelapa, misalnya pepaya, jeruk, pisang, kacang panjang, kangkung, bayam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi gizi yang seimbang. Jadi ibu-ibu semua, di sini saya telah menggambar tabel isi piringku. Nah, di dalam piring yang akan kita konsumsi itu harus terdiri dari 4 unsur agar terpenuhinya gizi yang seimbang. Yang pertama, makanan pokok atau harus terdiri dari karbohidrat. Yang kedua, dari sayur-sayuran. Yang ketiga, dari buah-buahan. Yang keempat, ada lauk pauknya. Atau ketiga, karbohidrat tadi, protein dan vitamin, kemudian mineral harus terpenuhi di dalam piring kita. Nah, ibu semua, di sini ada 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kita harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Yang keempat, biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin dan lemak. Yang keenam, biasakan kita makan pagi, Bu ya. Kemudian yang ketujuh, biasakan minum air putih secukupnya dan pastikan air putih itu aman. Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik dan tetap menjaga berat badan ideal. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada makanan kemasan. Siapa tahu nanti makanannya sudah kadaluarsa, tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Yang ke-10, yang terpenting, jangan lupa cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Nah, itulah 10 pesan menu gizi seimbang. Kemudian poin ketiga, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana bahan-bahan tersebut diolah oleh ibu-ibu agar menjadi makanan yang memiliki gizi seimbang. Langkah pertama adalah ibu harus mengolah makanan-makanan tersebut, apakah itu terdiri dari karbohidrat, terdiri dari protein,
vitamin dan mineral, ibu-ibu harus mengolah dengan baik agar nantinya terpenuhi gizi yang seimbang. Langkah pertama, ibu-ibu harus memasak dengan masakan yang sederhana. Apakah itu merebus, apakah itu dengan cara mengukus, atau dengan cara memanggang. Tujuannya agar zat, protein, gizi tidak terbuang, tidak hancur sia-sia. Selanjutnya, perhatikan kebersihan pada bahan makanan yang kita olah. Perhatikan, mungkin ada kotoran-kotoran sebaiknya dibuang dulu, dicuci dulu dengan bersih. Yang ketiga, pada makanan yang akan ibu masak tadi, yang akan ibu olah tadi, upayakan jangan memakai penyedap rasa. Kemudian yang terpenting dari pesan ini adalah untuk anak-anak usia memasuki 6 bulan ke atas perlu diberikan MTASI agar terpenuhinya gizi yang seimbang. Kemudian untuk ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan bayi lahir dengan sehat, cerdas, dan yang terpenting tidak stunting. Itulah ibu-ibu semua pembahasan yang ada di modul 6. Yang terpenting adalah bagaimana nantinya ibu sepulang dari ini bisa memakai bantuan-bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah pada tujuan-tujuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Artinya secara sederhana, ibu-ibu semua jangan menggunakan bantuan sosial, apakah bantuan PKH, BPNT, dan bansos-bansos yang lainnya, bukan pada tempatnya. Demikian pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.